Alleluia, 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 alleluia. Căceatul puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căceatul puternic domnește. Alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Tamiang Layang dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada minggu ini, Minggu 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Liturgi yang digunakan, liturgi khusus Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Nas Alkitab, Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai yang kelima, dan 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima sampai yang ke-11. Yang ketiga, petugas pada ibadah ini, pemberitaan firman Tuhan, Pendeta Helmiani STH, Liturgus Penatua Sunito Karno SPD, Salam Prebister dan penyerahan Alkitab, Penatua GRI Henrico Esut, Pengedar kolekte dan berita jemaat Saudari Nanda Presilia Meiliani, musik band SPP Jemaat GKI Tamiang Layang, singers Saudari Audi Mirelia Wirli, Gina Aulia Putri, Gabriela Trisea Nadine, dan Cicie. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau juga ke kantor majelis resort atau majelis jemaat GKI Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKI Tamiang Layang. Berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gkitamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Panggilan ibadah. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda, untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Marilah kita berdiri bersama di Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis ini, bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus
kita menyanyi himne KPRP GKE, ciptaan Nopi Palopi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama akan habiskan ibadah ini, kita terima votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 467, ayat 1, Tuhanku bila hati kawanku. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan.
Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, Bapak Ibu sidang jemaat dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini akan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang?
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Bersamaan pula kita merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami, Allah sang firman yang menjadi manusia. Saat ini sabdamu terbentang di hadapan kami sekalian jemaatmu, sebentar kami bersama akan merenungkannya. Tolong kami dalam lemah dan terbatas kami sebagai manusia Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja penuh dalam setiap hati dan hidup kami, agar hikmat datang daripada Engkau menaungi setiap kami yang beribadah saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dan urapi agar boleh berkata-kata sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Dan setiap kami yang beribadah dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita bersama dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita ini berisi ajaran dan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yang pertama kepada para penatua, tentang bagaimana harus bersikap kepada domba-domba gembalaannya. Kemudian yang kedua adalah ajaran dan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kaum muda. Kebenaran seperti apa yang patut dimiliki oleh kaum muda agar itu menjadi karakternya. Yang pertama, tunduklah kepada orang yang lebih tua atau yang lebih senior. Tetapi soal ketundukan di sini adalah dalam prinsip kebenaran. Jika yang diperintah oleh orang tua atau senior itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus taat dan tunduk kepada perintah itu. Tetapi jika perintah itu tidak benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita juga harus berani menolaknya. Tetapi sikap hormat dan patuh terhadap orang tua atau terhadap orang yang lebih tua itu wajib. Dalam arti kita bersikap menghormati pribadi mereka, entah itu karena usia mereka atau karena jabatan mereka. Sikap tunduk dan hormat itu lahir dari kerendahan hati, dan orang sombong tidak akan pernah mampu melakukannya. Yang kedua, rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menghargai orang lain dengan tulus, karena ia sadar akan segala kekurangan dan keterbatasannya. Karena itu ia mengakui bahwa ia perlu dengan orang lain. Karena itu Petrus juga mengajarkan supaya setiap orang memiliki gaya hidup dan pola pikir yang rendah hati. Karena ego manusia bisa menjauhkan manusia itu dari Tuhan. Karena ketika kesombongan, keangkuhan dan perasaan hebat dipupuk dan dibesarkan, maka iblis akan dengan mudah menarik orang itu jauh dari Tuhan.
Karena ketika seseorang merasa hebat, maka ia merasa bahwa ia tidak membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati juga akan melahirkan damai sejahtera dan ketertiban baik dalam kehidupan jemaat dan juga dalam masyarakat. Tetapi kesombongan itu akan melahirkan permusuhan, akan melahirkan perpecahan. Karena itu di sini peran generasi muda juga sangat penting untuk menciptakan suasana shalom, suasana damai sejahtera itu dimanapun kalian berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga itu berserah dan bersandar kepada Tuhan. Takut dan khawatir adalah hal yang selalu saja ada dalam kehidupan setiap manusia. Ketika kitab ini ditulis pun, orang Kristen kala itu, orang-orang percaya juga dalam situasi dan kondisi yang sedang bergumul. Mereka dianiaya karena iman kepada Kristus. Aniaya itu dari pihak pemuka agama Yahudi yang merasa bahwa kekristenan adalah saingan bagi agama Yahudi. Karena itu mereka takut dan khawatir bahwa agama Kristen ini akan tumbuh dan besar sehingga menyaingi agama Yahudi. Aniaya itu juga datang dari pihak pemerintah Romawi, di mana mereka memburu orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen karena kebencian terhadap orang Kristen. Karena itu orang Kristen kerap menjadi sasaran fitnah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus tahu betul situasi dan kondisi kala itu. Begitu berat, begitu mencekam. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan serta ketakutan dalam diri orang-orang percaya. Berserah kepada Tuhan, satu-satunya kunci dan jalan untuk membuat hati dan jiwa kita menjadi tenang dan sabar. Karena toh bahwa perjalanan kehidupan kita ini tahap demi tahap yang kita lewati, baik yang sudah dan akan kita lewati, tentu dihiasi dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan suka, dengan duka, dengan kekhawatiran dan juga dengan ketakutan yang tidak akan pernah ada habisnya dari tengah-tengah kita. Nah, kaum muda juga tidak lepas dari rasa khawatir, rasa takut, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang pendamping atau pasangan hidup, dan khawatir lain lagi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua orang bisa saja khawatir. Saya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa khawatir tanpa pandang bulu. Semua bisa khawatir. Khawatir memang timbul dari keraguan. Karena itu menyerahkan kekhawatiran kepada Allah membuat rasa khawatir itu mampu kita tekan atau kita minimalisir. Karena tidak ada jaminan orang percaya itu akan bebas dari kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika khawatir tidak lagi menghantui kita, maka kita akan mampu sampai kepada apa yang ingin kita raih, kepada apa yang ingin kita gapai. Ketika kekhawatiran tidak lagi menghantui kita, maka kita akan mampu menggapai mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita. Sedemikian masa depan yang penuh dengan harapan itu bisa ada di dalam genggaman kita. Selamat merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang. Disilahkan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawa
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Oh Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan kekasih buat setiap jiwa-jiwa kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia, berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Betapa Engkau hantarkan kami selamat sampai kepada detik saat ini. Kami percaya semua ini semata oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, bukan oleh karena kebaikan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, karena saat ini kami mau menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan selalu indah dan baik bagi kami. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan, senantiasa diberkati oleh Tuhan, ditambahkan roh hikmat untuk mampu membawa masyarakat bangsa dan negara ini ke dalam keadaan yang sentosa dan penuh dengan damai sejahtera. Meski di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga terputus mata rantai sampai saat ini, kami percaya para pemerintah kami akan seia sekata untuk bersama-sama boleh mengatasi wabah ini, hingga wabah ini boleh cepat berakhir dari tengah-tengah kami. Kami berdoa pula untuk semua gereja Tuhan yang berada di muka bumi, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, semakin diberkati oleh Tuhan agar terus menjadi alat Tuhan, tubuh Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini, untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan. Enggak ada banyak jiwa bertelut dan mengaku bahwa Engkau juru selamat dan penebus kami satu-satunya. Bapa pula kami berdoa untuk para pendeta, penatua, diakon, semua hamba-hambamu yang melayani Engkau dalam apapun setiap tugas, tanggung jawab dan kapasitas kami masing-masing. Kami yakin Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa agar boleh terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang setiawan di tengah perjalanan hidup melayani Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami serahkan pula semua warga jemaat Tuhan yang beribadah hari ini. Diberkati oleh Tuhan setiap kami dengan semua apa yang baik, rencana dan rancangan Tuhan atas kami. Diberkati setiap usaha dan kerja kami masing-masing. Diberkati setiap rumah tangga dan keluarga kami. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, mereka perjuangan menggapai meraih masa depan. Khusus pula kami berdoa untuk generasi muda kami, para pemuda-pemudi Kristen Gereja Kalimantan Evangelis, semakin diberkati oleh Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan, menjadi jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, yang boleh berhasil dan sukses dalam menggapai dan meraih masa depan. Karenanya kami menyerahkan
para pemuda kami ke dalam tangan Tuhan untuk semakin Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh warga jemaat Tuhan juga dipimpin oleh Tuhan. Hari-hari kehidupan kami ke depan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan segala sesuatu yang baik bagi kami. Engkau menyediakan berkat-berkat-Mu akan kami sekalian. Tuhan senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami. Sehingga sampai dengan saat ini kami boleh dalam keadaan sehat. Dicukupkan senantiasa karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkatilah persembahan syukur kami saat ini. Biarlah boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami bawa persembahan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita bersama memuliakan Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 209 ayat 1 dan ayat yang kedua. Simaklah hai pemuda. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita akhiri rangkaian ibadah minggu kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian dengan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ingatlah akan panggilanmu mengabarkan Injil dan membangun persekutuan serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamayang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pemuda GKI. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.